Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tapi khas semua, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita sehingga kita dapat bermuajahah kembali ya di malam hari Rabu malam Kamis ba'da maghrib. Dan alhamdulillah ini merupakan nikmat yang sangat besar ya, di mana ada sebagian teman-teman kita, ikhwan kita ya, yang memang Allah belum berikan kesempatan untuk bisa hadir karena satu dan lain hal. Dan juga ya ada yang belum ya, tergerak hatinya untuk mendalami pelajaran bahasa Arab ini. Maka untuk hari ini yang saat ini berada di majelis ini ya, di masjid ini, Masya Allah, ini merupakan nikmat yang Allah berikan, karena tidak semuanya orang punya keinginan untuk mendalami dinul Islam, terkhusus bahasa Arab ini. Padahal kita tahu pentingnya bahasa Arab ini sangat mendasar ya, di mana Al-Quran, begitu juga dengan hadis ya, begitu juga dengan kitab-kitab para ulama terdahulu, semua menggunakan bahasa Arab. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan sampai kita belajar ya, sampai nanti menghabiskan kitab ini. Syukur-syukur bisa merambah ke kitab yang lainnya. Tapi khas semua yang lalu ya sampai di latihan sebetulnya. Tapi kita belum mendalami latihannya. Namun nanti kalau ada waktu senggang, misalkan sambil menunggu waktu sholat isya, satu materi selesai, baru kita kembali lagi ke latihan seperti itu ya. Jadi saya tidak melanjutkan latihannya ya, latihan 14 dengan 15 di halaman 107 itu, tetapi saya langsung ke 109 ya. Kita menghabiskan ini poin terakhir dari al-marfu ya, isim-isim yang marfu. Jadi isim-isim yang marfu terakhir yaitu adalah mudhari al-marfu. Jadi kalau dulu pernah kita belajar marfu ya, isim yang dibaca marfu itu ada 8. Fa'il, naibul fa'il ya, pengganti fa'il, mubtada, kemudian khobar mubtada kan gitu. Isim kana, kemudian khobarnya ina, tawabi ya, yang terakhir al-mudhari al-marfu. Nah, halaman 109. Namun sebelum ke bab atau ke fi'il mudhari al-marfu ya, mu'alif penulis buku ini memberikan muqaddimah terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke bab. Jadi sebelum masuk ke bab, beliau memberikan muqaddimah. Seharusnya al-fi'il al-mudhari al-marfu itu halaman 111. Nah, namun ya di 109 ya beliau memberikan muqaddimah supaya waktu masuk ke bab fi'il mudhari al-marfu kita tidak terlalu bingung. Nah, begitu ya. Nah, sekarang saya sedikit ya juga kita baca sama-sama, sedikit kita belajar di fi'il ini ya, muqaddimah yang mu'alif berikan. Jadi kalau fi'il bin nadhar ila binaihi ya, itu di skema ya, fi'il bin nadhar ya dengan binanya. Maksudnya apa? Fi'il apa kemarin? Apa artinya fi'il? Kata kerja, ya, jangan lupa ya. Fi'il artinya kata kerja. Nah, kalau bin nadhar ya, bin nadhar kepada binanya, nah di situ sudah ada ya. Ya, fi'il maksudnya apa? Kalau kita melihat fi'il itu dari segi al-bina, artinya bangunan, maksudnya komponen fi'il itu. Jadi kalau kemarin macam-macam fi'il, pembagian fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr kan begitu ya, fi'il nahi. Nah, sekarang kalau kita melihat komponen fi'il ini, kok bisa dia itu menjadi sebuah fi'il berdiri, maka di situ terbagi dua. Ada fi'il itu sahih, ada fi'il itu mu'tal ya. Jadi fi'il kalau melihat ya
binanya ya, ini penting. Yang pertama dia al-fi'lu as-shahih. As-shahih. Wangel. Ini enggak usah bagus-bagus ya, Pak. Ini di situ kan sudah ada ya. Yang kedua al-fi'lu al-mu'tal. Nah, fi'il yang sahih itu fi'il yang apa? Sedangkan fi'il yang mu'tal itu adalah fi'il yang apa? Nah, ini yang akan menjadi perhatian kita. Sudah pernah belajar ini, Pak? Fi'il ada sahih, ada mu'tal. Belum ya? Ya, berarti ini pertama ya. Sahih itu sahih. Sahih. Iya, sehat. Diartikan sehat, benar. Ya, fi'il yang sempurna. Itu sahih. Hal-hal kalau ditanya jawaban, misalkan pertanyaan sahih atau khotok, berarti salah atau benar. Khotok salah, sahih benar, kan gitu. Nah, sedangkan kalau mu'tal, apa itu mu'tal? Mu'tal itu adalah fi'il yang kita bisa bilang bahasa kita ya, cacat atau dia itu tidak sempurna. Dia kebalikannya sebetulnya. Nah, nanti huruf mu'tal atau yang ada, atau kita bisa bilang itu ada ilahnya, nanti kita akan belajar. Tapi satu-satu dulu. Nah, fi'il sahih dengan mu'tal. Jadi kebalikan ya. Ini sebetulnya kebalikannya. Ini fi'il yang sehat, ini yang tidak sehat, gitu aja, biar gampang. Ya. Ada fi'il yang komponennya itu sehat, ada yang nggak sehat. Ya, gitu ya. Bisa dipahami nih ya. Sehat nggak sehat, gitu aja, dah gampang. Ya. Nah, kemudian kalau di sini ya saya bacakan ya, pengertian al-fi'lu as-shahih adalah fi'il kata kerja yang huruf-hurufnya bukan termasuk huruf illah. Huruf illah itu artinya huruf yang, kalau bahasa kita ya, huruf yang sakit ya kalau kita bahasa Arab. Huruf yang tidak sehat itu. Bukan berarti huruf ini ada yang sakit, kemudian nggak sehat, kemudian buruk, nggak maksudnya. Tetapi ini hanya istilah dalam bahasa Arab. Apa ya huruf mu'tal itu atau huruf ilah itu? Termasuk huruf ilah itu ada alif, ya dengan waw. Ya, 3 ini. Jadi kalau kata kerja kok ada salah satu kata kerja, kata dasarnya ya, ada salah satu dari huruf ini, dia makanya bukan fi'il yang sahih. Bukan fi'il yang sahih. Begitu. Tapi dia mu'tal. Nah, kalau kita melihat apa itu fi'il mu'tal, maka fi'il mu'tal adalah fi'il atau kata kerja yang huruf aslinya terdiri dari salah satu huruf ilah. Jadi kebalikannya. Jadi fi'il yang sehat tadi, yang sahih, dia tidak ada 3 huruf ini, gitu aja. Kalau yang mu'tal berarti salah satunya adalah huruf di atas. Nah, contoh syaribah ya. Apa syaribah? Minum ya. Nah, huruf sa, ain fi'il, fa fi'il, lam fi'il. Ada? Enggak ada. Berarti ini adalah fi'il yang sahih. Tapi kalau qala, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, ada salah satu dari huruf ini, Pak? Ada. Alif ya. Ini. Berarti dia fi'ilnya mu'tal. Nah, kayak gitu. Hanya gitu aja. Tapi gitu ajanya sangat penting ya. Gitu. Nah, ini contoh. Jadi kalau yang mu'tal berarti kata dasarnya ada alif, ya, waw. 3 itu aja. 3 aja. Nah, kemudian di fi'il yang sahih itu dibagi, Pak. Masih ada 3. Begitu juga di fi'il yang mu'tal itu juga ada 3 istilah. Jadi saya kecilin lagi ya. Dan sebetulnya ya fi'il-fi'il ini sebetulnya Bapak sering jumpai sebetulnya, cuman
karena mungkin belum sampai materinya ke sini ya, maksudnya belum begitu paham, ya mungkin belum begitu respon gitu ya. Jadi fiil sahih ya, yang di sini fiil mu'tal. Nah, sahih ini ada 3. Begitu juga mu'tal ini nanti ada 3. Terlalu bawah. Nah, sahihnya ada 3, mu'talnya ada 3 macam. Nah, yang pertama kita dari atas ya. Yang pertama adalah mahmuz. Apa itu mahmuz ya? Sebenarnya gampang ya, Pak. Yang kedua mudhaf as-sulasi, al-mudhaf al-sulasi. Al-mudhaf as-sulasi. Kemudian salim. Salim berarti ya selamat. As-salim. Nah, kita lihat di halaman berikutnya. Apa itu mahmuz? Mahmuz ialah apabila ialah al-fi'lu as-sahih yang salah satu hurufnya adalah huruf hamzah. Jadi bedakan dengan ini, Pak. Kalau alif begini, kemudian ada ini apa yang namanya? Saya lupa ini di ilmu tajwid ini. Ada namanya sendiri nih. Untuk membedakan mana alif, mana huruf hamzah. Jadi beda antara ini, ya nggak ada ininya. Kemudian, tapi saya lupa, mohon maaf nih. Belum kembali memorinya. Namun yang ada ininya ya, yang ada ininya saya lupa. Yang ada ininya itu namanya hamzah. Begitu. Jadi kalau yang ada alif. Jadi kalau alif, ba, ta, sa, alif, ya alif, dia nggak ada ininya dia di depan. Nah, maka mahmuz ini adalah kata dasarnya yang ada hamzahnya. Nah, itu di situ ada contohnya. Qara'a, sa'ala, akhadha, akala, dan seterusnya. Itu kalau ada ininya. Itu mahmuz namanya. Ini hanya istilah aja, Pak ya. Enggak usah terlalu bingung dulu. Kemudian al-mudhaf as-sulasi ya, al-mudhaf as-sulasi. Sulasi ini maksudnya adalah fiil yang 3 huruf. Karena ada fiil yang 4 huruf. Jadi kalau kita belajar pertama kali yang dulu itu, kata dasar kata kerja itu hanya pertama 3 huruf kata dasarnya. Nah, itu contohnya syadda misalkan ya. Syadda, ada tasdid ya. Al-mudhaf itu artinya apa mudhaf? Mudhaf. Biar ingatnya gampang. Mudhafah. La yakul arib, yang riba yang berlipat-lipat kan begitu. Al-mudhafah. Jadi al-mudhaf itu artinya ganda ya, syadda. Jadi aslinya apa ini? Syadada. Tapi dalam bahasa Arab itu lebih simpel. Huruf da2 ini diganti dengan apa namanya? Kasih tasdid, itu menggantikan 1 huruf sebelahnya. Itu namanya al-mudhaf as-sulasi. Roda. Roda. Aslinya apa? Rodada. Jadi bacanya enggak rodada tapi roda gitu. Ya, itulah fungsinya tasdid. Jadi kalau antum melihat Al-Quran kok dia bertasdid, aslinya hurufnya ini. Tasdid itu
dua huruf digabung jadi satu. Nah, sehingga dia ada tasdidnya, dia mudhoaf itu, double dia, ganda gitu. Farro misalkan. Farro ya fa roro. Mada madada dan seterusnya. Nah, itu namanya fi'il mudhoaf sulasi. Gitu aja dia. Ya, paham ini? Jadi intinya yang mudhoaf ini artinya apa? Dua huruf dijadikan satu dengan menggunakan tasdid. Kemudian salim, ya salim artinya yang selamat, berarti enggak mahmus juga enggak mudhoaf. Fataha misalkan, kataba ya selamat semua ini. Atau misalkan fahima yang jalasa misalkan. Ya, fiil-fiil yang salim. Selamat. Nah, ini istilahnya aja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Aman. Jadi pengertian ini hanya istilah, mudah-mudahan nanti kalau ditanya ini fiilnya apa? Dari segi binanya, dari segi komponen yang ada dalam fiilnya. Karena nanti dia akan di tasrif itu sangat berpengaruh ya. Kita ngerti itu bagus. Yang berikutnya adalah yang mu'tal ya. Mu'tal. Yang pertama al-misal. Yang kedua al-ajwaf. Al-ajwaf. Kemudian an-nakis. Apa itu misal? Apa itu ajwaf? Apa itu nakis? Nah, kita lihat. Misal ya adalah fiil yang mu'tal yang huruf ilahnya terdapat pada fa fiil. Jadi misal huruf ilah, huruf yang sakit tadi ya, huruf penyakit tadi ya. Ini dan ini itu berada di fa fiil, berarti di depan. Contoh di situ wajada. Nah, huruf waw di depan. Fa fiil. Sudah connect? Ya. Baik. Kemudian kalau orang bilang, orang shorof yang mengatakan ajwaf, ya ajwaf adalah mu'tal yang huruf ilahnya terdapat pada ain fiil, berarti di tengah. Contohnya tadi kola, ada di tengah, yang tengah ain fiilnya ada huruf ilah, salah. Itu namanya ajwaf. Ya. Kemudian yang nakis yaitu adalah fiil mu'tal yang huruf ilahnya terdapat pada lam fiil, berarti di belakang. Contohnya apa? Roma. Salah. Ini alif apa nih, Pak? Ini ya. Alif layyinah. Alif bengkong. Ini seingat saya namanya hamzah qat'i. Baru muncul dalam tajwid. Hamzah qat'i. Jadi ada kepalanya. Contohnya Roma. Kemudian misalkan dana, ya belakangnya, dan seterusnya. Nah, ini istilah aja. Ada pertanyaan apa di sini? Jelas ya. Fungsinya, fungsi daripada kan itu namanya ada misal, ya sama wawu. Nah, itu fungsi daripada kita tahu ini begitu. Ya. Ya, nanti dia pengaruhnya itu di ini Pak, di tasrifnya. Di tasrifnya. Contohnya qala, ya, qala. Qala. Kalau mudhari'nya apa ini? Yaqulu. Lah ini alif ini lu kok bisa berubah jadi wawu ini? Nah, kayak gitu.
kata dasarnya kan alif, kok bisa jadi waw? Roma yarmi, yarmi di belakang. Nah, kenapa kok kita harus belajar gitu ya? Kenapa kok kita tuh harus tahu ada fiil yang nakis, ada fiil yang sahih dan ada yang mu'tal, yaitu untuk nanti tasrif perubahannya, mencari kata dasarnya. Apakah misalkan ya wawu ini tempatnya di belakang ya, apakah itu tambahan wawunya wawu jamaah atau dia kata dasar? Nah itu tahunya dari sini. Kan kemarin kalau kita domirnya hum, wajada menjadi wajadu misalkan. Nah pertanyaannya adalah kalau wawu ini ada di belakang ya, ada fiil yang seperti itu. Nah bagaimana untuk mengetahuinya? Oh ini ternyata kata dasar. Oh ini bukan domir hum, berarti kita tidak mengartikan banyak, tapi itu adalah kata dasarnya. Ini sayangnya saya tidak bawa contoh-contoh tasrif ya. Ada yang buku kecil tempo hari sempat saya bawa itu, insyaallah ada lebih banyak contoh yang wawunya ini di tengah, kemudian di belakang, seperti itu. Ya nanti berjalannya waktu insyaallah lebih paham. Insyaallah lebih paham. Nah, namun untuk saat ini fi'il itu ada dua, ada yang sahih, ada yang mu'tal. Jadi yang mu'tal itu tidak terlepas dari alif, ya dan waw. Jadi kalau ada salah satu dari tiga huruf ini berarti dia fi'ilnya mu'tal. Kalau dia di depan namanya misal, kalau di tengah namanya ajwaf, kalau nakis, kalau di belakang namanya nakis. Begitu, kurang. Gitu. Ya terus kenapa kok bisa sih waw ini diistilahi misal? Nah itu saya nggak nemu jawabannya itu. kayak kita ini 1 ditambah 1 kok bisa 2 gitu. Ya kayak gitu. Jadi cari rumusnya ya bingung. Nah itu adalah mukadimah. Yang terpenting adalah yang akan kita pelajari yang selanjutnya. Fi'il mudhari' marfu' ya, fi'il mudhari' al marfu'. Jadi fi'il mudhari' marfu' ya ialah fi'il mudhari' yang tidak didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm. Huruf nasab berarti apa? Huruf-huruf yang memfathahkan ya, menasabkan. Kalau jazm dia apa? Majzum itu sukun. Ya nanti ada. Nah, skemanya kalau kita lihat fi'il mudhari', fi'il mudhari, domah dan subut nun, zohir muqaddar. Nah coba dilihat lanjutnya, sahih akhir, mu'tal akhir. Nah, kalau kita nggak paham sahih akhir dan mu'tal akhir ya bingung gitu. Nah ini salah satu fungsinya. Saya gambarkan dulu ya skemanya. Al-mudhari' fi'il itu kan ada berapa ya? Kita sekarang belajar mudhari' ya. Mudhari' al-marfu' ini yang marfu' ya. Nah, mudhari' marfu' itu ya kalau dilihat yang pertama marfu'nya dengan domah, dengan harokat domah, berarti kayak gini ya, harokat domah. Nah, ada juga fi'il mudhari' itu dia subut nun. Subut nun artinya huruf nun di belakang itu tidak dihilangkan. Subutu an-nun. Contoh, domirnya huna dan antuna biasanya nun di belakang itu nggak hilang. Begitu. Nah, sehingga ya dia ya tetap biar ada amil di depannya dia tetap ada gitu, dia nggak hilang. Nah, kita dari atas dulu. Contoh ya al-mudhari' al-marfu' ya, yang gampang. Kataba misalkan. Kataba mudhari'nya yaktubu. Maka kita bisa bicara ngomong yaktubu ini adalah fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'i dhammah belakangnya.
Fi'il yaktubu adalah fi'il mudhari, dia marfu, alamat marfu'nya dhammah. Gitu. Ya. Kan gitu ya? Betul enggak? Ya. Betul toh? Nah, kalau nanti misalkan di nun ya, yaktubna fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafi'i subutun nun, gitu dia. Ya contoh aja gitu. Ya. Nah, domah itu ya, kata domah ini ada yang dia itu sifatnya apa? Dohir. Dohir artinya apa? Jelas, nampak, kelihatan mata. Kemudian yang kedua muqaddar. Muqaddar artinya apa ini muqaddaroh ini? Muqaddaroh itu gimana ya bahasa kita ya? Muqaddaroh ditakdirkan atau bahasa kita gimana ya? Supaya enak ngomongnya. Kita paham tapi susah diucapkan gitu. Zohir paling gampangnya begini. Zohir itu adalah nampak, kelihatan mata. Ini dia tuh tersembunyi. Jadi muqaddar. Muqaddar itu ibaratnya dia itu yo dijatai itu. Ya kayak gitu memang. Nanti kalau sudah dengan contoh gampang. Yang zohir contohnya ya kayak gini, yaktub ini, yaktub. Ya. Di sini ada contohnya enggak yang muqaddar ini? Al-muqaddarah. Nah, coba ini antum lihat contohnya di halaman 120 itu yang yas'a. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Jadi jaa'a. Oh, monggo silakan. Nah, sa'a artinya apa Pak sa'a ini? Nah, bergegas ya. Bergegas. Yas'a. Yas'a ini dia adalah fi'il mudhari. Marfu. Fi'il mudhari yang marfu. Tapi mana marfu'nya? Enggak kelihatan domahnya. Kan gitu. Nah, karena domahnya ini nggak kelihatan, nggak terbaca oleh lisan dan nggak kelihatan oleh mata, yas'a itu fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafi'i domah muqaddarah, begitu dia. Dia marfu, alamatnya muqaddar. Ya muqaddar itu piye yo? Maksudnya saya juga bingung bahasa kita ini. Muqaddar itu kalau bahasa aslinya qaddara yuqaddir ya ditakdirkan gitu loh maksudnya. Ya gitu, dijatai itu memang gitu. Ya. Iya, dia sekasat mata nggak kelihatan. Dan juga nggak dibaca oleh lisan. Tapi kita mengi'rabnya dia fi'il mudhari marfu'un. Dia rafa. Alamat rafa'nya apa? Dhammah. Dhammahnya kenapa? Muqaddarah begitu. Dhammah muqaddarah ya. Dhammah yang tidak terlihat. Nah, gitu wes gampang aja. Ya. Hah? Gimana ya? Ya pokoknya ada. Jadi sekarang gini aja. Wes paling gampang bahasa kita wes yo. Dohir nampak. Kemudian muqaddarah enggak nampak wes. Hah? Tapi ada karena takdiron. Tapi ada. Nampak dia itu tidak nampak tapi ada gitu loh. Dia itu tidak nampak tapi ada. Gitu ya, muqaddar. Ya kayak
Ya, jadi yaktubu, bu ini kan kita baca domah, nampak. Yas'a kan sampai di sini doang. Nah, sedangkan fi'ilnya aslinya kan ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Sedangkan ini adalah huruf mudharaah kan gitu. Huruf terakhir ini dihukumi apa? Itu tadi. Marfu'un wa alamatu raf'i domah, domah tidak terlihat. Gitu kalau bahasa kita kan gitu. Tidak terbaca juga toh? Ya? Yang bisa tidak terbaca. Enggak terbaca. Tapi secara hukum ada. Fungsinya ada. Ya, secara hukum, Pak. Kan panjang jadi lembaganya agak panjang. Ya, kalau tajwidnya ya yas'a. Berarti kan masih ada fungsinya gitu. Iya, masih. Kalau tajwid masih yas'a. Tersembunyi. Muqaddarah. Jadi domah yang tidak terlihat gitu gampang aja. Ya. Nanti pelan-pelan bisa difahami lah muqaddarah itu. Contoh-contohnya banyak nanti di Al-Quran. Sangat banyak. Mulai sangat banyak. Itu namanya dia muqaddarah. Caranya memang alif baikon semua. Ya enggak. Ada wau. Intinya dia itu tidak terbaca. Bukan yang kita perhatikan itu bukan ini ya Pak, bukan apa ya hurufnya, tapi harokat. Ya, misalkan contoh-contoh apa yang cuma alif baikon itu saja atau lainnya. Oh, huruf ilah yang lain. Huruf ilah yang lain saya nggak hafal, harus melihat contoh. Saya carikan lagi. Nanti googling saja sudah. Nanti googling saja. Googling. Itu alat apa saja sih begitu? Itu halaman 111 itu banyak. Na'rifu annal mu'mina yarjullaha wa la yakhsha wa la yastahyi illa minallah ya. Kita tahu ya, na'rif kita mengetahui bahwasanya seorang mukmin yarju itu dia sudah mu'tal belakangnya. Yarju fi'il yarju. Yarju kan ada waw ya. Nah, fi'il mudhari marfu'un alamatu raf'i dhammah muqaddarah gitu. Yakhsha. Nah, kalau secara logika kita yakhsha ini kan kita bacanya oh kok dia marfu', oh ini lo nasab fathah, bukan di sini. Akhirnya yang ini. Sehingga huruf i'rab ya. Jadi kita bukan belajar ini ya, tapi kita belajar i'rabnya. Yakhsha ini fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'i dhammah, dhammahnya tidak terlihat. Muqaddarah. Yastahyi ya juga sama. Harusnya kan yastahyi. Yastahyiyu kan gitu. Tapi yu-nya enggak dibaca. Begini juga yarjuwu kan gitu. Juga dibaca. Dan itu memang nggak boleh ditulis. Iya. Ya memang nggak boleh ditulis. Tapi bacanya kan sukun. Iya. Hah? Yang mana Pak? Yang maksudnya ya itu kan marfu. Ya, marfu. Sukun ya bukan mata. Ya bukan dhamma. Yang mana Pak? Yang kayak contoh ini tadi yang Yarju. yaksha. Yaksha. Terus yastati. Yarju. Berarti ini kan ya itu ya. Yastahi malu. Yastati. Yastahi. Yastahi. Ya. Oh, bukan yastahi, ding saya kira yastah. Oh, dengan depan yarju. Yarju mengharap. Yaksha takut. Ya. Itu contoh-contoh itu kan. Itu kan nggak ada dhammanya, nggak ada. Ya itu ya. Iya, marfu. Dia marfu. Padahal tadi ya itu. Iya, nggak kelihatan. Marfu wa alamatu raf'i dhammah, dhammahnya muqaddarah, nggak kelihatan dhammahnya. Begitu. Ya, nanti pelan-pelan lah, gampang. Nah, dohirnya ada sahih, dohir itu di sahih. Jadi kalau tadi sahih Pak,
fiil yang dia sohehnya soheh akhir, berarti yang salim ya dia pasti muqaddar. Soheh akhir, belakangnya, intinya belakangnya itu sehat, belakangnya bukan huruf ilah, bukan huruf mu'tal, maka dia pasti nampak, domahnya nampak. Tapi kalau dia mu'talnya akhir, ya di akhirnya itu huruf mu'tal, ya pasti dia muqaddarah. Begitu, paham ya? Kalau akhirnya itu huruf, kan ada tiga, ada fa fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il ya. Kalau yang belakangnya ini mu'tal, huruf alif atau misalnya ya atau waw, dia pasti muqaddarah. Dia harokatnya tuh nggak nampak. Gitu aja. Ya. Yuk. Ya mudhari ya sukun. Oh sukun, maksudnya ada Pak, ada. Contohnya la tadrib, kan begitu. La tadrib, sukun. Ya. Tapi kalau dibaca kemarin la tadriba atau la tadribu, sesuai dengan sebelahnya. Misalkan la tadribu. Apa bedanya, Pak? La tadrib dengan la tadribu. Apa bedanya kemarin? Apa bedanya yang atas dan yang bawah? Nah, berarti ya, terus terus yang la tadribu itu bukan termasuk nih bukan termasuk fi'il nahi. Ya benar. Jadi kalau dia disukun, ini tandanya lanya la nahyi, fi'ilnya fi'il nahi, betul. Kalau dia di belakang kok dia itu diharokati, ini la nafyi, peniadaan. Jadi ini perintah jangan memukul, yang ini artinya tidak memukul. Nah, gitu. Kan beda toh? Nah, padahal hanya waw dengan sukun, tapi maknanya sudah la tadrib, jangan pukul. Tapi kalau kita ngomong la tadribu, kamu tidak memukul, bukan perintah lagi. Sampai sini dulu Pak ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.